Halo semuanya, perkenalkan saya Aurea Raya Alamsyah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang radiasi benda hitam. Nah, pernahkah kalian memakai baju warna hitam di siang hari yang terik? Pasti rasanya sangat panas. Hal ini dikarenakan warna hitam menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh hingga benda tersebut menjadi panas. Inilah yang disebut radiasi benda hitam. Tetapi, perlu diingat, benda hitam itu tidak selalu berwarna hitam. Pengertian benda hitam dalam fisika adalah bagaimana caranya suatu benda bisa menyerap dan memantulkan cahaya yang mengenainya, atau bisa diartikan sebagai suatu benda yang menyerap semua radiasi cahaya yang mengenainya. Benda hitam atau black body adalah sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Benda hitam memiliki nilai penyerapan radiasi besar dan nilai emisivitasnya adalah 1. Tidak ada benda hitam yang sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam seperti gambar di samping. Benda akan meradiasikan panas ketika suhunya di atas minus 273 derajat Celcius atau 0. Hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Hukum Stefan Boltzmann ini dinyatakan dengan persamaan I sama dengan E dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan suhu mutlak yang dipangkatkan dengan 4. Selanjutnya, hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mengemukakan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya, pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya naik terus, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya warna kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah dari frekuensi gelombang cahaya kuning. Hukum pergeseran Wien dinyatakan dengan persamaan C sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan suhu mutlak. Selanjutnya masuk ke teori. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu teori klasik dan teori Planck. Nah, yang pertama ada teori klasik. Dalam teori klasik ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. Teori Wien menyatakan bahwa hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas. Teori ini hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang pendek, tetapi tidak cocok untuk daerah panjang gelombang panjang. Sedangkan teori Rayleigh-Jeans menyatakan bahwa hubungan antara intensitas dan panjang gelombang radiasi dengan menggunakan penurunan dari teori klasik murni. Dalam teori ini dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang panjang, tetapi gagal untuk menjelaskan panjang gelombang pada gelombang pendek. Selanjutnya, teori Planck. Menurut Max Planck, bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan foton. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari oleh cahaya. Untuk mengetahui efek fotolistrik, kita dapat menggunakan 2 rumus. Yang pertama, rumus besaran energi foton, yaitu E sama dengan nilai konstanta Planck dikali dengan frekuensi cahaya. Jika foton lebih dari 1, HF dikalikan dengan N dulu. N yaitu jumlah foton. Atau, untuk menghitung energi kinetik yang digunakan dalam proses fotolistrik, dapat digunakan rumus energi total foton sama dengan E0 ditambah EK max. E0 adalah energi ambang yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom. Sedangkan EK max adalah energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, ketika ingin mencari energi ambang atau energi kinetik, rumusnya menjadi energi ambang sama dengan
energi total foton dikurang energi kinetik maksimum, atau energi kinetik maksimum sama dengan energi total foton dikurang energi ambang. Sekarang masuk di proses terjadinya efek fotolistrik. Elektron-elektron berada di dalam lintasan-lintasannya masing-masing sesuai dengan tingkatan energinya. Kulit terdalam itu level energinya paling rendah, sedangkan kulit terluar yang level energinya paling tinggi. Nah, bagaimana caranya biar elektron yang berada di kulit terdalam bisa keluar? Maka dia perlu energi yang cukup. Ia menyerap energi dari cahaya dan melalui proses eksitasi, yakni lepasnya elektron dari orbital setelah dikenai energi. Jika elektron sudah berada di kulit terluar dan menerima energi, maka elektronnya akan keluar meninggalkan atom. Dalam prosesnya, atom disebut mengalami ionisasi, karena atom yang netral menjadi punya muatan setelah melepaskan dan menambahkan elektron di kulit atomnya. Setelah efek fotolistrik, kita masuk ke efek Compton. Efek Compton adalah efek yang terjadi ketika ada gelombang cahaya yang biasa disebut dengan foton menabrak ke elektron. Kemampuan cahaya untuk memindahkan elektron bergantung dengan frekuensinya. Jadi ketika intensitas cahayanya kecil tetapi frekuensinya besar, maka elektronnya akan tetap bisa lepas. Efek Compton dinyatakan dengan persamaan delta lambda sama dengan panjang gelombang setelah tumbukan dikurang panjang gelombang sebelum tumbukan, sama dengan konstanta Planck per massa dikali kecepatan cahaya dikali 1 dikurang cos theta. Berikut ini merupakan contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada oven. Saat kita memasak menggunakan oven, suhu oven akan meningkat dan memancarkan radiasi benda hitam. Radiasi ini akan diserap oleh makanan dalam oven dan menyebabkan makanan menjadi hangat atau matang. Yang kedua ada pemanas ruangan. Pemanas ruangan seperti heater atau AC juga menggunakan radiasi benda hitam untuk memanaskan ruangan. Radiasi benda hitam akan dipancarkan oleh pemanas dan menyebar ke seluruh ruangan. Yang ketiga ada lampu pijar. Lampu pijar juga merupakan contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Saat listrik mengalir melalui kawat di dalam lampu, kawat tersebut akan memanas dan memancarkan radiasi benda hitam. Radiasi ini akan menyebarkan cahaya ke seluruh ruangan. Kemudian masih ada radiasi matahari dan teknologi inframerah. Contoh soal. Sebuah kotak dengan suhu permukaan 200 Kelvin ditempatkan di dalam ruangan dengan suhu sekitar 300 Kelvin. Jika emisivitas permukaan kotak adalah 0,8, hitunglah intensitas radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh kotak tersebut. Diketahui, T sama dengan 200 Kelvin, TS sama dengan 300 Kelvin, dan emisivitasnya sama dengan 0,8. Yang ditanya adalah intensitas radiasi benda hitam. Maka I sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu mutlak. Suhu mutlak dipangkatkan 4 sama dengan 0,8 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 200 pangkat 4. Maka I sama dengan 4,06 dikali 10 pangkat min 4. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kubus dengan panjang sisinya 20 cm bersuhu 500 Kelvin dan emisivitas bendanya 1. Berapakah laju kalor yang dipancarkan kubus tersebut? Diketahui A sama dengan sisi kali sisi, yaitu 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 meter. Suhu mutlaknya sama dengan 500 Kelvin, emisivitas bendanya sama dengan 1, dan konstanta Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Untuk mencari laju kalor yang dipancarkan kubus, kita menggunakan rumus W sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Boltzmann dikali A dikali T. Maka 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 0,04 dikali 500. Maka W-nya sama dengan 141,75 Joule. Baiklah,
Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.